Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di mata kuliah pemrograman desain web. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana membuat layout atau tampilan sederhana website menggunakan HTML dan CSS. Seperti itu ya. Langsung saja di sini saya membuat dua file HTML dan satu file CSS, satu file HTML dan satu file CSS. Ini nanti saya buka pakai bracket. Nah, maunya nanti kita akan membuat seperti ini, tapi bukan lagi menggunakan cara yang kemarin, tapi kita agak barbar gitu ya. Ya, saya harapkan nanti teman-teman bisa lebih mengembangkan dan lebih kreatif gitu. Ini saya buka dengan bracket dulu ya. Nah, ini file HTML, indeks HTML, kemudian file CSS nya gitu ya. Nah, yang pertama yang perlu teman lakukan agar teman-teman memiliki kendali penuh terhadap file CSS nya, mungkin teman-teman bisa melakukan reset CSS nya. Ini saya sudah buka ini reset CSS nya gitu ya. Ini teman-teman tinggal ketik aja CSS reset gitu, nah tinggal search saja nanti. Nah, My Your Web diklik, kemudian nanti ada kode yang bisa teman-teman copy untuk melakukan CSS reset gitu ya. Ini saya copy sampai sini, sampai bawah. Kita copy dulu di bracketnya, kita pastekan. Nah, ini sebenarnya bisa teman-teman lakukan yang dulu kita lakukan, misalkan artikel, assert, detail, figur, caption, display block dan lain sebagainya. Nah, ini biar cepat saja, jadi kita bisa copy paste gitu ya. Itu langkah pertamanya. Nah, yang selanjutnya kita buat struktur utama HTML nya seperti biasa. Untuk HTML itu biasa strukturnya itu ada head sama body. Untuk head kita kasih title ya, yang pertama itu title, biar nanti di atas ada judulnya. Selanjutnya setelah title misalkan ini kalau sesuai dengan ini titelnya ayam juprek, ini titel ya. Ketik aja ayam juprek gitu ya. Nah, ini misalkan nanti teman-teman juga bisa custom webnya teman-teman apa, dikasih apa itu. Terus kemudian kita hubungkan antara style dengan indeks HTML nya ini dengan cara link relasinya style set. Kemudian ref, karena kita mau panggil, refnya ambil yang style.css gitu ya. Nah, ini sudah setupnya sudah. Kemudian setup date, kita lanjut ke body. Oke. Nah, di body yang pertama kan teman-teman bikin kontainer dulu, yaitu kotakan yang besar ini untuk menampung isi-isi semua itu. Kalau teman-teman nggak mau pakai kontainer ya silahkan. Ini di contoh ini kan kita pakai kontainer gitu, nanti bebas saja teman-teman mau seperti apa gitu ya. Ini saya bikin kontainer dulu. Atau mungkin bodinya bisa kita setup dulu, kita style dulu, misalkan
body ya. Colornya apa, misalkan color, nah, karena saya nggak nyediain warnanya nih, misalkan asal aja ya, apa agak oranye dikit ya, nah, coklat lah, katakan coklat. Kita coba lihat di sini ya. Nah, belum keluar karena belum ada konten di dalamnya itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita bikin sebuah kontainer itu ya. Divisi. Kalau kemarin kan kita bikin apa gitu ya. Ini kita pakai divisi terus ya. Divisi kelasnya kontainer atau apa, terserah ya yang teman-teman ingat kira-kira apa. Nah, kita setting kontainernya dulu. Ini ingat ya, kelasnya itu kontainer. Kalau kelas itu depannya titik gitu ya. Bobotnya lebih tinggi daripada tag biasa. Seperti itu. Tinggal kita atur aja kontainernya, misalkan widthnya 950 ya, rata-rata 900-an lah, 900-an. Di sini saya pakai 950, nanti teman-teman bisa pakai ini. Nah, mungkin nanti biar kelihatan ini saya kasihkan apa ya, height-nya aja. Saya kasihkan panjangnya, misalkan height-nya 700 px. Nah, selanjutnya apa ya? Ya, ini mungkin ini biar kelihatan saya kasih background image ya, kalau background color tidak masuk. Background image misalkan saya kasih URL ini. Nah, nanti kelihatan ini. Ini masih di samping ya, kita tengahkan. Cara menengahkan dikasih margin. Nah, marginnya auto itu ya, nanti biar ke tengah. Auto. Gitu. Ini sudah ada di tengah, mungkin dia kurang ke bawah ya, kita taruh margin. Nah, margin itu bisa kita tumpuk. Kalau auto itu kan atas kiri kanan bawah itu kan dia auto kan. Nanti itu bisa kita tumpuk, misalkan yang kita atur margin top gitu ya. Margin top. Nah, margin topnya berapa? Misalkan 50 px gitu ya. Nah, dia akan turun. Kemudian ini yang bawah masih mepet, mungkin saya naikkan gitu ya. Margin bot gitu ya. 50 px. Ini akan nanti naik gitu. Nah, mungkin teman-teman nggak mau ini ya, backgroundnya berulang-ulang gitu. Ini kan backgroundnya berulang-ulang terus nih. Nah, ini misalkan bisa teman-teman ganti, tambahin background repeat, background repeat, no repeat misalkan. Nah, dia cuma satu aja, dia nggak berulang-ulang. Nah, nanti terserah ini temennya ya. Nah, ini kan kurang lebar, misalkan teman-teman mau melebarkan gitu ya, misalkan tambahin background size, misal dibikin konten. Nah, dia akan full. Nah, kalau konten dia full. Atau cover misalkan. Nah, kalau cover dia kayak gini nih, ngover semua. Jadi kita ambil konten biasanya. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman, ini contoh aja ya. Nah, kita nggak pakai background, kita pakai ini background color aja, background color. Background color sesuaikan dengan tadi, ini background colornya putih ya, kita white aja. Ya gitu ya. Oke, kontainer sudah. Selanjutnya background image-nya masih. Ini background image-nya saya hapus lah, biar nggak mengganggu. Oke. Selanjutnya kita buat
ini header atasnya ini. Header atasnya kita bikin kotak kayak gitu, kita buat divisi aja. Divisi kelas header. Nah, katakan header, mau ganti kepala apa terserah ya, kepala, pundak, lutut, kaki juga terserah. Nah, header ini mau apa ya, sebenarnya yang dicontoh itu kan kemarin itu kan header saya kasih headline ya, satu headline, satunya apa dulu itu satunya ayam geprek gitu ya, satunya saya kasih header kayak gitu. Nah, kalau sesuai dengan ini ya nggak usah dikasih header, nggak apa-apa sebenarnya. Cuman ada gas, nggak usah dikasih headline, nggak apa-apa. Cuman biasanya itu yang namanya artikel itu ada headline-nya itu untuk judul gitu ya. Ini saya biar cepat, saya nggak kasih headline aja lah, nggak pakai itu, nggak kasih headline, sesuaikan dengan gambar ini aja, sesuai dengan ini. Nanti teman-teman headline bisa ditaruh di atasnya gitu. Nah, setelah saya kasih header, saya edit header ya, kelas header. Kalau kelas berarti depannya ada titik gitu ya. Nah, di kelas header ini saya mau melakukan apa gitu, saya melakukan, dia ada backgroundnya coba satu kan itu, ketika aja background image itu URL-nya coba satu, sambil ini aja lah biar kelihatan. Oke, background image coba satu, kemudian kita atur ukuran headernya. Untuk width itu kalau nggak kita atur, jadi sifatnya tag itu dia menurunkan ke anaknya. Jadi ini kan parentnya, ini dia di dalam parentnya, sehingga sifat dari header defaultnya itu mengikuti parentnya. Jadi kalau widthnya nggak kita atur, dia punya width sendiri yaitu 350. Ya, kita atur height-nya aja atau panjangnya aja, misalkan 300 ya. Nah, udah keluar, udah langsung keluar. Nah, ini kan belum penuh nih. Kalau belum penuh, teman-teman bisa ngatur width-nya misalkan jadi 350 gitu. Nah, nanti akan penuh. Atau kalau tidak seperti itu, teman-teman bisa mengatur posisinya. Misalkan kita pakai background position ini ya. Nah, background position misalkan background position itu defaultnya misalkan ini saya taruh 0px, ini 0px. Nah, oh ya, untuk amannya mungkin saya bikin backgroundnya seperti tadi ya, background size saya bikin content gitu ya, biar pasti full gitu ya. Nah, sekarang background position itu yang 0px depan itu untuk horizontal, yang 0px belakangnya itu untuk vertikal. Nah, di sini horizontalnya tidak ada masalah, tapi vertikalnya ini kurang naik, jadi bisa kita naikkan. Kalau ke atas minus, kalau ke bawah nggak usah minus gitu. Misalkan ini main 10, nah dia naik ya, kelihatan ya, dia naik 10px, misalkan kurang main 15px, nah, dia akan naik gitu ya. Terserah teman-teman atur seperti apa. Kalau misalkan ini kurang ke tengah, ini oh ini kurang ke tengah, misalkan ini ditambahkan. Kalau kurang ke kanan berarti nggak usah, misalkan saya tambah 10px, nah, dia udah geser ya. Ini 5px, nah gitu ya. Silakan mengatur. Nah, nanti kalau di tugas tadi teman-teman membutuhkan gambar yang free, teman-teman bisa mungkin download di apa ya,
free pick ya, free pick bisa lah. Free pick. Jadi kalau gambar itu kan biasanya terikat sama copyright ya. Jadi untuk nah, ini teman-teman bisa mencari resource-nya, misalkan saya cari header gitu ya. Nah, saya cari aja header, cari yang free ya, saya akan cari yang free. Biasanya header itu bentuknya vektor biar dia bisa diedit dengan mungkin Corel Draw dan lain sebagainya gitu ya. Bisa cari itu misalkan di sini ya, ini ada header banyak, kalau mau tinggal diedit. Kalau nggak mau header mungkin dia langsung misalkan gambar, mau dikasih gambar apa tinggal cari di free pick aja, mau yang vektor atau foto dan lain sebagainya. Juga bisa mencari di yang gratis yang lainnya itu Unsplash ya. Unsplash itu untuk background banyak ya. Nanti teman tinggal cari di sini, misalkan cari bentuk chicken, fried chicken, misalkan cari. Nah, nanti muncul gini, nanti bisa teman-teman edit gambarnya, ada tulisannya kalau mau menambahkan itu ya. Ini yang jatah free, dia nggak ada copyrightnya. Oke, saya lanjutkan. Atau mungkin ya, misalkan di sini di belakangnya ini nggak saya kasih warna, tapi saya kasih ini kok belakangnya jadi warnanya nggak muncul ya, yang di bodinya itu. Oh, bukan color ya, background color. Keliru ya, saya keliru. Background colornya saya tadi apa milihnya, coklat ya. Nah gitu ya. Nah mungkin teman-teman nggak mau ke background tapi mau menambahkan, misalkan tambahkan pattern ya, silahkan. Kalau pattern biasanya downloadnya di Subtle Pattern ya. Nah, subtlepattern.com. Tapi sekarang subtlepattern.com udah nggak ada. Nah, adanya di sini di top tile ini, teman-teman bisa cari pattern yang teman-teman suka gitu ya. Misalkan saya mau ambil pattern acak aja. Nah misalkan saya mau pattern yang ini ya, kemudian ini saya download gitu. Nah kalau ini filenya zip ya, jadi perlu diekstrak dulu. Spring misalkan ini, ekstrak to Spring. Nah, ambil yang dibutuhkan saja, misalkan di sini yang saya butuhkan yang PNG-nya, saya copy, saya taruh di filenya, itu ya. Atau ya ini Spring, nanti kita pakai misalkan di body tadi ya, background image-nya, URL-nya yang Spring. Nah Spring itu saya udah coba-coba download yang spek ya, ini saya coba yang Spring. Nah, nanti bentuknya seperti apa kita lihat. Nah nanti ada gini ya, terserah teman-teman mau yang seperti apa. Ini saya tambahkan, mungkin di kontainer saya tambahkan border biar kelihatan ya. Bordernya nggak usah gede-gede, saya kasih 1 px solid, warnanya apa, black lah, solid black. Jadi ada border di sini ya. Oke, udah kelihatan ya. Oke, selanjutnya apa yang diinginkan lagi? Selanjutnya kita bikin ini saya close ya, yang cukup aja. Navigasi bar yang di sini, di setelah header saya kasih navigasi bar gitu ya. Teman-teman bisa juga bikin navigasi bar di sana. Nah, kita buat setelah header, di sini kan header masih di dalam kontainer, setelah header kita buat navigasi bar itu ya.
mungkin di sini di header ini kan saya bikin divisi kosong ya. Kalau mau menambahkan headline atau H1, misalkan headline ya, saya tambahkan H1, jadi biar nanti bisa di search, dan yang muncul di search engine kan headline-nya, misalkan ayam geprek gitu ya. Ini nanti kan muncul nih di tampilan contohnya nih. Nah, jadi ada ayam geprek kecil, mungkin warnanya saya rubah biar teman-teman bisa lihat. Stylenya saya kasih warna di headernya ya. Kalau color fontnya tinggal ketik color aja, yaitu untuk color font misalkan warnanya saya bikin ini aja biar kelihatan. Nah, ini aja ini, tapi dia kan kelihatan. Kadang ada yang dimunculkan. Nah, ini kalau biar tidak kelihatan, biar itu teman-teman pakai trik text indent ya. Text indent. Nah, text indent ini teman-teman bisa memasukkan main 9999 px. Nah, dia akan hilang karena masuk ke dalam ya, ke dalam sejauh itu. Jadi gitu. Nah, ini colornya saya hilangkan aja biar nggak mengganggu gitu. Itu contoh aja kalau mau memasukkan headline di dalamnya. Oke, kembali ke navigasi. Navigasi biasa bentuknya unordered list ya. Di dalam unordered list itu pasti ada beberapa list-list yang mau dimasukkan gitu ya. List. Di list itu nanti dia hyperlink ya, maka ketik ref ya. Refnya mau dilinkkan kemana gitu ya. Oke, yang pertama tentunya saya linkkan ke beranda atau ini. Nah, terus tapi karena yang lainnya belum saya bikin gitu, jadi saya enggak yang kayak daftar menu dan lain sebagainya saya belum bikin. Oke, sementara dilingkannya ke beranda semua. Nah, ini mungkin beranda, terus kemudian daftar menu, kemudian pesanan gitu ya. Nah, sudah muncul seperti ini. Atau teman-teman bisa edit navigasinya dulu. Navigasinya itu kan navigasinya itu mau warnanya apa tadi ya, kita kasih background color. Background colornya ini saya nggak menyediakan background color, jadi biar cepat mungkin background colornya saya kasih yang mirip-mirip, itulah coklat katakan ya. Saya kasih coklat, koral atau coklat aja ya. Nah, coklat tadi kayak mirip-mirip coklat ya, coklat ya. Nah, mirip-mirip coklat lah ya. Setelah background color dia ukurannya bisa dikasih lah, misalkan height-nya biar ke 30 px. Atau nggak usah dikasih ukuran. Kalau dia nggak dikasih ukuran panjangnya, nanti dia mengikuti kontennya gitu, dia mengikuti kontennya. Kalau nggak mau dikasih ya silahkan, nggak usah dikasih. Nah, tinggal mau kita atur biar berada daftar menu pesanan, karena sifat dasar list itu kan dia ke bawah, kita bikin ke samping ya. Ini mana nih tadi itunya? Coba kita fullkan. Kurungnya tadi di mana tuh? Hilang. Ya, kurungnya kita keluarkan ya. Kurung tutupnya. Sudah. Oke. Kita kembali ke sini. Untuk ini biar sejajar, teman-teman atur di dalam navigasinya itu ya. Titik navigasi. Nah, ini untuk amannya teman-teman urutkan parentnya dari parentnya. Kalau misalkan nggak mau dipakai sekali, nggak diurutkan dari parentnya juga tidak apa-apa gitu ya. Ini biar amannya. Karena tiap kita menambahkan tag atau divisi atau ID itu dia ada bobotnya masing-masing gitu. Nanti mempengaruhi ke saling menumpuknya itu. Nah, misalkan listnya itu mau saya bikin dia berjajar, kita pakai display ya. Displaynya agar berjajar itu namanya inline. Nah,
Inline dia bisa berjajar, tapi nggak bisa kita edit, kasih padding dan lain sebagainya. Nah, biar bisa diedit, namanya inline block ya. Pakai yang ini, bukan yang bawah. Inline block, jadi dia jadi blok itu. Nah, kemudian di sini kita bisa mengatur paddingnya. Padding itu di antara border dan tulisan, namanya padding itu. Kalau setelah border itu namanya margin tuh ya. Karena padding katakan 10 px gitu ya. Setup dasar padding itu ya, setup dasar padding itu kalau kita tulis satu kali berarti atas bawah kiri kanan itu 10 px semua. Tapi kalau kita tulis dua, nah misalkan ini 5 px, ini 10 px. Nah, yang ini itu untuk atas bawah, yang ini untuk kiri kanan gitu ya. Jadi ini beda. Yang atas bawahnya kecil tapi kiri kanannya besar. Ini kalau kita edit ini misalkan ini jadi 15 gitu ya. Nah, kiri kanannya yang berubah. Nah, kalau kita tulis 2 seperti itu. Tapi kalau kita tulis 4, misalkan saya tulis 4 ini gitu ya. Ini misalkan 10 px. Ini 10 px. Nah, ini itu untuk atas, kemudian ini untuk kanan, ini untuk bawah, dan ini untuk kiri, urutannya gitu ya. Selalu kayak gitu. Padding sama margin sama aja. Misalkan ini bawah ya, saya rubah menjadi 5 px. Nah, bawahnya naik. Kalau ini saya rubah menjadi 15, nah berarti sebelah kirinya dia nambah gitu ya. Terserah teman-teman mau edit sebelah mana, atau teman-teman bisa edit satu-satu, misalkan menggunakan padding left, right, top, button gitu ya. Terserah, nanti bisa ditumpuk-tumpuk gitu. Oke, kita ini sudah cukup ya, paddingnya udah cukup. Nah, kemudian saya mau biar sesuai dengan ini, dia warnanya putih, kalau tidak ada garisnya, terus kalau di atas kan warnanya hitam ya, seperti itu ya. Nanti teman-teman juga bisa lebih kreatif seperti apa gitu, terserah. Terus ini misalkan navigasi URLi, karena yang mau kita rubah hyperlinknya, maka kita tambahkan A. Jadi kalau kita lihat di sini dia ada navigasi, kemudian URLi. Nah, ini ada A di sini, mau kita edit A-nya saja, ada A-nya gitu ya. Yang pertama kita atur colornya ya, colornya mau putih, color red misalkan. Nah, dia jadi putih tuh. Setelah color red, kita hilangkan garis. Garis itu text decoration ya. Nah, text decoration none, biar hilang gitu ya. Sudah hilang. Oke. Nah, kita maunya setelah di atas warnanya hitam tadi ya. Nah, kita ketik navigasi URLi A, kita tambahkan hover ya. Hover gitu ketika di atas. Misalkan hover color black gitu ya. Color black. Nah, di atasnya udah hitam. Nah, misalkan ini di sini juga teman-teman bisa custom ya. Misalkan nggak cuman hitam saja tapi nanti ada kotakan gitu. Ya udah kasih misalkan yang berubah backgroundnya. Atau misalkan kalau diklik dia teksnya jadi gede. Nah, ya silahkan. Misalkan kalau black terus juga text size, misalkan text size ya. Text size. Oh, font size ya, bukan teks ya. Font size. Font size misalkan jadi 20 px gitu ya. Jadi kalau taruh di atas, nah jadi gede dia. Nah, ini jadi 20 px. Atau fontnya berapa terserah. Atau jika di atasnya dia backgroundnya juga berubah, misalkan background colornya dia berubah jadi, karena jadi hitam dia jadi putih ya, kayak gini lah, alias blue misalkan. Nah, akan berubah. Nah, biar dia bisa ikut diganti, mungkin di sininya saya tambahkan biar tambah gede ya. Padding saya ikutin ini gitu ya. Nah, saya copy aja lah.
merah salah ini. Nah, tapi mungkin ini terlalu lebar ya. Mungkin yang padding kiri kanan bisa saya hilangkan, itu 0px itu. Ini 0px. Nah, kayak gini. Nah, misalkan terserah ya. Jadi teman-teman bisa editnya. Nah, oke, sudah selesai di sini. Lanjut ke bawahnya, bagian isi ya. Nah, di bagian isi itu nanti teman-teman ada isi kiri dan isi kanan. Nah, itu ya. Isi kiri. Nah, yang kanan itu isinya utama, yang kan ini sebelah samping gitu ya. Oke. Berarti tinggal kita buat ya, satu divisi dulu, satu divisi. Misalkan setelah navigasi ya, masih di dalam kontainer, tapi setelah navigasi. Oke, setelah navigasi saya buat divisi lagi, kelasnya isi gitu ya, kelasnya isi. Nah, di dalam kelas isi ini mau saya buat dua divisi lagi dengan kelas, misalkan utama gitu ya, kemudian yang satunya samping atau kiri, itulah kanan ya, kanan ya, kan ada sebelah kanan ya, satunya utama itu yang kiri ya, gitu, divisi kelas kiri dan kanan gitu ya. Nah, nanti tampilannya seperti apa kita lihat di sini aja ya, biar kelihatan. Oke. Nah, selanjutnya, oh ini bukan shift ya, oh ini keliru, div dan ini div gitu ya. Nah, mungkin kita bisa atur nanti biar teman-teman bisa ada bayangan gitu ya. Yang pertama di utama gitu ya, di utama mau saya setting utamanya seperti apa, misalkan kita ini kan tadi kan dua kiri kanan ya, berarti weight-nya kan kita rubah menjadi lebih kecil gitu ya. Misalkan weight width agar dia di dalam 950px ini, berarti dia harus kurang, totalnya harus kurang dari 950px. Misalkan saya bikin 700px gitu ya. Nah, kemudian height-nya nanti biar kelihatan, height-nya saya kasih berapa ya, 300px gitu ya. Terus background colornya saya bikin biar warnanya berbeda, aquatic. Nah, itu dia kan di sini. Nah, tuh. Kemudian yang utama tadi sudah, terus yang kanan bener ya tadi ya, coba cek lagi kanan. Oke. Yang sebelah kanan itu kita atur, misalkan width-nya, total width-nya dua ini harus kurang dari 950 ya, misalkan 200 berapa, 30px gitu ya. Kemudian height-nya sama 300px, ini height-nya biar nanti kelihatan. Terus background colornya misalkan yang lain apa ya, blue. Nah, dia kayak gini nih. Nah, oke, belum numpuk. Nah, jadi biar dia bisa kiri kanan, maka kita lakukan yang namanya float ya, float. Kita float yang utama itu di kiri, jadi float left. Nah, terus kemudian yang kanan itu di kanan, float right. Nah, jadi dia dempet kiri kanan. Nah, sebenarnya yang float kanan ini bisa saya tulis float left. Kalau saya tulis float left, dia tetap di samping, tapi jejernya di kiri semua gitu, jadi spasinya ada di sini. Nah, saya nggak mau seperti itu, saya maunya di kiri kanan gitu ya. Nah, itu ya, float right gitu. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sudah, tinggal kita isi kontennya seperti apa. Oh iya,
sebenarnya kalau ini nggak kita hentikan, nanti ini jadi kolaps. Ini saya kasih contoh kolaps, misalkan yang bagian kontainernya itu saya hilangkan, kontainernya panjangnya ceritanya saya hilangkan. Nah, dia akan kolaps. Kolaps itu seperti apa? Ininya keluar dari kontainer yang kita buat. Nah, katakan background colornya jangan white ya, biar kelihatan. Misalkan background colornya apa? Black atau ini aja, blue violet, nanti biar kelihatan. Nah, dia kolaps, nggak kelihatan di sini. Nah, biar kelihatan, teman-teman harus melakukan clear ya. Nah, ini saya tambahkan clear. Nah, mungkin saya clearnya lewat divisi lain, jadi masih dalam kontainer tapi di luar isi saya kasih divisi lagi footer gitu ya, divisi kelasnya footer atau apalah, ini nanti biar kelihatan aja. Oke, saya style dulu yang footernya. Nah, saya mau clearnya, jadi untuk biar dia nggak kolaps, clear both. Clear itu bisa kiri bisa kanan. Nah, ini kan kelihatan dia ada di dalam ungu. Nah, mungkin biar kelihatan lagi, ini saya kasihkan widthnya, heightnya saya kasih panjang 30 px gitu ya, kemudian px kemudian saya kasih warna oranye gitu ya, background color orange, misalkan ini apa, coklat lagi, coral coklat. Oke. Nah, ini kelihatan, jadi dia udah nggak kolaps, dia udah di dalam gitu. Ini untuk ilustrasi aja. Oke, selanjutnya kita atur isinya. Nah, kalau di saya kemarin di bagian utama itu terdiri dari dua komponen, yaitu sebuah gambar atau di sini saya letakkan figur dan artikel ya, kita tulis saja figur itu ya, figur. Kenapa saya pilih figur nggak langsung image? Sebenarnya teman-teman bisa langsung memasukkan image. Kenapa saya pilih figur? Karena saya pengen ada captionnya ya. Kalau teman-teman nggak, ini ada caption namanya itu. Kalau nggak pengen ada captionnya, mungkin teman-teman bisa langsung image saja ya. Tapi ini, nah di dalam figur itu ada image search gitu ya. Image search, image-nya mana? Cuprek satu, cuprek. Nah, setelah image ini saya kasih figur caption ya, saya kasih captionnya namanya ayam cuprek itu misalkan. Nah, maksudnya kayak gitu, saya mau menambahkan sebuah caption, di situ ada ayam cuprek gitu maksud saya. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa ngatur figurnya ya. Kalau figurnya ada lebih dari satu, tidak cuma di bagian utama saja, mungkin teman-teman agar lebih aman bisa di utama terus figur ya, figurnya mau saya edit. Misalkan di sini figurnya, karena biar nggak nempel, saya kasih padding gitu ya, saya kasih paddingnya 5 px. Nah, dia ada jarak 10 px saja, 10 px. Oke, biar kelihatan mungkin saya kasih border ya, saya kasih border 1 px, dia solid, kemudian warnanya misalkan grey gitu ya. Coba saya pilih warnanya ya, grey aja lah. Nah, dia masih ngikut parentnya, berarti kita atur ukurannya ya. Ini kelihatan ya, ini dia border, dia panjang, masih ikut parentnya karena sifatnya itu ikut parent. Biar nggak ikut parent, mungkin saya atur widthnya gitu ya, widthnya ini tadi ukurannya berapa tuh, ukurannya berapa ya,
ukurannya 200, jadi mungkin 200 tambah dikit gitu ya. Widthnya 210 px. Kita lihat, nah dia udah kayak gini. Oke, cukup lah ya. Ya mungkin di sini teman-teman mau menambahkan utama, figur, kemudian mau mengedit yang ini ya, figur captionnya ya, figur caption. Figur captionnya ini saya mau kasih ke tengah aja lah ya, ke tengah, berarti dan misalkan kasih padding left, saya ketengahkan misalkan 15 px. Masuk udah nggak bergerak ya. Figur caption utama, figur caption. Oke, masuk. Kita coba kalau saya 15 misalkan 30 px masih nggak gerak. Dia nggak ngaruh berarti padding. Mungkin biar padding masuk, coba kita bikin display blok, kita atur paddingnya 10 px. Oh, nggak bisa diatur nih berarti. Coba kita atur di sini, dia nggak usah di utama tapi langsung ke figur captionnya. Figur caption tulisan udah bener ya. Oke. Padding left ya, padding leftnya 10 px. Gerak nggak? Nggak gerak. Oh, ini E nya kebanyakan, saya mohon maaf ya, kebanyakan jadi bukan figur tapi jadi figur itu ya, makanya tidak masuk. Oke, berarti masih kayak yang tadi, utama, figur, kayak barangkali saya mau. Nah, ini udah bisa ya. Ini misalkan 30 px. Oh, kebanyakan 15 px, 20, 25, 28, 30, oh, 35, 40, 45 lah. Nah, oke, 45 udah ke tengah. Atau teman-teman mau bikin bold gitu ya, bikin bold berarti font size ya, font size bold misalkan. Oh, bukan font size ya, font weight. Font weight. Kemudian kita bikin font weight itu bisa dikasih ukuran ya, tapi ini biar cepat saya bikin bold. Jadi ada bold gitu. Oke, lanjut ke customisasi. Ini udah. Terus kemudian setelah ada itu saya kasih tulisan gitu ya. Tulisan. Berarti setelah figur saya bikin tag artikel. Itu saya milih artikel. Kenapa saya nggak langsung itu aja, karena dalam artikel saya mau kasih H2 sama paragraf ya. Paragraf saya contoh di sini, H2 nya itu ayam geprek gitu ya. H2 nya headline, terus kemudian paragrafnya itu ini, dia ada 2 paragraf ya, yang satu terus yang satunya kayak gitu. Nah, kita lihat tampilannya. Nah, sini dia ke bawah sini ya. Nah, biar dia bisa ke samping, mengesampingkan urutan ini, kita juga bisa memakai float ya. Ini misalkan
Misalkan figurnya ini saya bikin float dari kiri gitu ya. Nah, float left. Nah, dia udah ke samping semua ini. Tinggal kita atur-atur, mau kita atur-atur ya. Misalkan ini paddingnya nggak 10 tapi mungkin 5 px. Nah, oke. Kok bordernya nggak pas di tengah. Solid gray ya. Oke, coba kita setelah float left tinggal kita atur. Mungkin ini perlu kita atur di utama. Di dalam utama itu saya bagi menjadi beberapa section ya. Section, misalkan saya mau ada nanti beberapa section, artinya nanti ada banyak gitu ya. Ini saya cut, saya masukkan ke dalam section. Jadi dia ada di dalam section ini, gambar sama itu artikelnya itu. Sehingga bisa kita atur sectionnya. Oke, saya atur sectionnya, misalkan sectionnya utama dot section. Utama section, misalkan saya kasih paddingnya 10 px. Oh iya, 10 px saya kasih padding. Oke. Nah, kemudian biar ini ada jaraknya, mungkin di figurnya saya kasih margin aja lah, margin tapi yang left side right saja. Margin right saya kasih 5 pixel, kurang 10 pixel. Oke. Kemudian apa lagi? Kita atur image-nya kali ya. Figur. Image-nya kita atur. Position. Oh, bukan position. Kita margin auto coba. Nggak ngaruh ya. Image orientation, coba image orientation apa nih? Ya sudah, nggak usah lah, udah kayak kita aja cukup. Oke, lanjut. Margin left, solid, flat. Mungkin kita kurangi lah 200 1 itu biar pas. Sudah kayak gini aja lah, 201 px, karena ini gambarnya dia orientasi kiri jadi kayak gitu. Selanjutnya yaudah, mungkin teman-teman mau atur di bagian H1 atau di ini H1 nya, coba dulu H1 nya. Jadi di utama section, terus kemudian tadi setelah section itu artikel. Oh, H2, di H2 nya mau saya edit. H2 itu ini ya, mungkin
font. Nanti teman-teman ini bisa ngatur font family-nya, misalkan pakai Arial gitu ya. Nah, dia akan jadi Arial, atau ditambahkan misalkan font size misalkan ya, kurang gede gitu ya. Font size misalkan 18 px atau 20 px. Oh, font size ya, bukan font box sizing. Font size, nah yang ini ya, 20 px. Nah tadi gede dia, atau 18 ya, wis 20 px lah gitu. Nah 20 px ini bukan Arial ya, pakai default saja. Nah segitu, tapi saya maunya bold gitu ya. Berarti font kalau bold tadi pakainya font weight ya, font weight. Mau atur angka atau biar cepat, font weight bold ya, biar bold. Saya atur ukurannya biar ada spasinya, mungkin saya kasih padding, tapi dia yang padding, tapi dia atas sama bawah saja, atas sama bawahnya. Berarti ini mungkin 10 px atas bawah, kemudian 0 px yang kiri kanannya, jadi kayak gini. Nah oke, ini kurang gede, mungkin 25 lah ya. Nah gitu ya, contoh saja. Terus kemudian untuk yang paragraf mau saya bikin yang rata kiri rata kanan gitu ya, biar nggak cacat. Mungkin bisa utama, section, artikel, P ya, saya setting P nya. Mungkin text align, justify gitu ya. Nah jadi biar rata kiri rata kanan. Oke, udah selesai. Mungkin dia antar paragraf itu mau saya kasih padding bawah gitu ya, udah silahkan kalau mau. Padding bottom 5 px. Nah jadi ada caranya. Oh biar kelihatan mungkin 10 px. Nah, nanti teman-teman bisa edit itu ya, macam-macam ya. Nanti lewat videonya Pak Sam itu bisa dicek. Oke, di sini udah cukup lah. Nah, ini maksud saya itu kenapa saya bikin section itu, nanti kalau teman-teman mau menambahkan misalkan ada 2 section gitu ya. Nah, misalkan ini sectionnya saya kasih height, misalkan heightnya itu 300 px gitu ya, dia punya. Nah maksud saya itu kalau teman-teman ada 2 artikel, 2 section itu tinggal ditumbuhkan. Kadang kan ada yang sectionnya itu lebih dari 1 itu, misalkan ini sectionnya saya kopikan, nah dia ada 2. Nah gitu. Nah kenapa ini keluar, karena ini tadi ada float, maka floatnya kita tutup dulu ya di artikel, mungkin di dalam section ini. Nah section ini dia kan ada float, floatnya itu si image figur ini, mungkin figur floatnya bisa kita stop ya. Nah, misalkan saya buat divisi baru, divisi kelasnya stop, nah gitu ya, divisi kosong. Terus saya buat, saya atur stopnya itu clear bot ya, biar aman lah. Kita coba lihat. Nah, di sini ada 2 tadi ya yang plotnya. Oh bukan, saya kopinya berarti yang ini, divisi. Masih belum masuk. Oh ya, mungkin karena ininya saya atur tadi ya, yang di bagian utamanya itu biar kelihatan. Tadi kan saya kasih height, jadi dia keluar headnya, biar mengikuti headnya saya hapus, jadinya seperti ini. Jadi biar mengikuti itu sudah cukup ya. Mungkin biar kelihatan antar section saya kasihlah sectionnya itu, nah, dari utama section ini saya kasih border ya, biar teman-teman bisa lihat nih,
border misalkan 1px ya, solid, warnanya grey gitu ya. Nah, nanti kelihatan antar sectionnya seperti itu gitu ya. Oke, nah mungkin yang bagian utama warna bisa saya hapus ya, tadi kan untuk biar kelihatan saja. Terus kemudian yang bagian kontainer juga warnanya saya hapus, tadi kan buat ilustrasi saja. Nah, nanti tampilannya seperti ini, sudah mirip ya. Oh iya, backgroundnya saya kasih putih gitu ya, biar enggak jadi satu sama ini tembus pandang gitu ya. Background color white gitu ya. Iya, udah mirip lah ya. Nah, selanjutnya saya kasih samping ini ya, kita atur di sampingnya itu. Atur di sampingnya itu, kemarin itu saya buat 2 section di sebelah samping. Nah, tadi ini isi sudah, sekarang kita atur kanan ya. Kita masukkan ke dalam kanan ini. Di dalam kanan itu ada section yang pertama. Ada section yang pertama itu isinya dua headline tapi kecil gitu ya, H2 sama link gitu ya. H2 nya tulisannya apa, kita ikuti saja, menu populer itu copy aja lah. Kemudian saya kasih hyperlink ya, A, kemudian ref, hyperlinknya kemana, atau hyperlink kosong lah, saya nggak tahu mau diarahkan kemana gitu. Tulisannya apa tuh, joprek original tuh. Nah, ini saya copy paste aja biar cepat. Nanti teman-teman bisa customnya macam-macam, nggak harus sama seperti saya. Kita lihat tampilannya. Nah, sifat dari ini apa, hyperlink yang tidak di list itu dia berjajar gitu ya. Nah, kalau mau nggak berjajar ya mungkin teman-teman bisa kasih BR kayak gini ya, spasi gitu ya. Nah, dia jadi spasi. Nah, dia jadi ke bawah seperti tadi. Atau teman-teman merubah displaynya menjadi blok ya, displaynya dirubah jadi blok. Ini saya contohkan. Misalkan saya atur di dalamnya tadi titik samping, di dalam samping ada section, di dalam section ada hyperlinknya ini kok, display blok blok. Nah, kita coba lihat samping section A, display blok. Kita coba atur colornya dulu. Colornya maunya oranye tadi ya, masuk dong, koral. Oh, dia nggak masuk, berarti saya ada yang salah. Oh, bukan samping ya, tapi tadi apa, kanan ya. Nah, kalau blok dia kayak gini nih, ya kelihatan ya. Nah, kalau blok dia langsung ke bawah, tadi kan ini ya. Oke, saya juga mau atur H2 nya ya, titik kanan section, di bawah section ada H2. Tadi H2 mau saya atur mungkin dari warnanya ya, colornya, text colornya tadi agak ini ya, crimson kan, crimson. Terus saya kasih padding ya, paddingnya itu cuman padding atas bawah ya, padding atas bawah misalkan 20 px, tapi kiri kanannya
kiri kanannya nggak usah, ya sudah kayak gini, atas bawah kiri kanan enggak apa-apa. Terus kemudian ini biar sama, mungkin ini saya kasih padding juga ya, padding 20 px. padding left aja lah. Jadi biar nanti sejajar itu ya. Oke, sejajar. Atas bawahnya juga saya kasih aja ya, di kanan padding bottom, misalkan 10 px, 20 lah. Oke, saya juga mau ngilangkan di itunya garis bawahnya itu, berarti tadi text decoration none. Biar hilang, udah hilang. Di H2 udah padding. Ukurannya, di ukuran H2 nya mungkin saya bikin font size nya saya bikin gede lah, 20 px. Oke, kemudian saya bikin bold, font weight nya bold. Oke, kayak gini lah, lumayan. Kurang ya, 30 lah ya, lumayan. Kemudian setelah itu hovernya, berarti kanan section A-nya tapi yang hover. Hover itu apa? Hover itu ketika mouse di atasnya. Jadi kalau mungkin ini, kalau saya lihat ini mouse di atasnya, dia kan ganti warna tuh ya. Oke, color kalau di atasnya mau warnanya rubah gitu ya, rubah jadi brown lah ya udah. Kemudian backgroundnya juga berubah, background colornya jadi apa ya, mungkin dark gray kali ya, dark gray. Bukan yang ini deh, contohnya itu yang ini. Jadi dark gray gini ya. Nah, setelah dark gray, ini mungkin teman-teman mau yang atasnya itu agak naik ya, kasih padding top aja lah, padding topnya sama 20 px. Jadi nanti biar kayak gini. Ini mungkin 10 atas 10 bawah gitu ya. Nah gitu, sip. Udah ya, udah mirip lah. Terus kemudian biar mirip itu bawahnya ada bordernya, ya udah kasih border lah, border tapi yang bawah aja ya, border bottom misalkan sama aja lah, dark gray. Jadi bawahnya, ini mungkin tadi kan style untuk yang kanannya saya rubah warnanya, saya hilangkan. Gitu, sampai kelihatan dah. Hanya itu border bottomnya mungkin biar kelihatan, jangan dark gray black gitu ya, atau gray. Kelihatan ya. Coba black. Ya. Kasih solid ya, saya lupa. Kasih solid. Ukuran juga 1 pixel
solid, terus dark gray. Jadi kalau nggak konstruksinya kayak sini dia nggak keluar loh, kayak gini nih. Oke, udah cukup lah. Oke, setelah itu ada section lagi. Oh, dia menjoroknya kurang. H2 padding 30, tapi di sini saya bikin ini 20 sajalah, padding 20. Biar sejajar sama tulisan atas itu. Mungkin yang 30 itu atas bawah gitu ya. 30-nya atas bawah, tapi yang samping kiri kanannya 20. Nah, jadi sama itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita tambah section yang selanjutnya. Jadi kan dia ada dua seksi. Section yang pertama itu, terus section yang kedua. Di kanan itu ada dua seksi ya. Section yang pertama itu H2. Jadi H2 itu tulisannya kontak ya. Kalau kita lihat di sini tulisannya kontak, terus kemudian yang satunya ini. Itu ya. Kembali ke sini. Satunya dia paragraf. Daripada saya bikin dua paragraf sedikit aja, mungkin yang ini saya kasih BR aja ya. Satu paragraf tapi dia enter gitu contohnya. Nah, nanti seperti ini. Nah, ini yang B-nya dia masih menjorok ke dalam, mungkin perlu kita edit paddingnya ya. Berarti kanan section P. Gini saya padding left aja. Padding leftnya 30, 20 deh, 20 pix. Nah, udah segitu aja wes, cukup. Sudah selesai ya. Kurang apa lagi? Kita cek. Kurang ini ya, tulisan ini di footernya ya, kita ikuti aja lah. Nanti teman-teman bisa ini ya, mau nggak seperti ini ya silahkan. Kita tambahkan di footernya, kasih tulisan gitu ya. Tadi di footer, ini kita kasih tulisan, tulisannya berupa paragraf gitu ya. Kasih P lah, copy paste. Nah, ini biar C kayak gini. Udah. Kalau nggak tahu C itu apa, tinggal ketik dan copy. Nah, itu jadi tulisannya kayak gini nih. Nah, kita tinggal atur-atur ya warnanya dan lain sebagainya ya. Tadi di sini ya. Ini dari footer. Display kanan. Nah, di sini ya. Kita atur. Nah, di sini kita teman-teman sambil perhatikan ini asal color ya, kita warnanya, colornya putih, warnanya kasih putih aja buat. Nah, kalau teman-teman menginginkan ke tengah, mungkin text align center gitu. Nah, udah ke tengah. Oh, ini kurang ke bawah gitu ya, misalkan padding atau padding yang atasnya saja kita turunkan, misalkan padding top 10 px ya. Udah, ini cukup. Ukurannya terlalu besar, mungkin kita bikin font size misalkan 15 px. Oh ya, cukup gitu ya. Nanti teman-teman bisa ini, bisa nih ya, seperti itu. Ini sudah selesai, mungkin sudah mirip dengan ini ya, sudah mirip lah. Nah, maksud saya dengan begitu nanti teman-teman bisa melakukan custom untuk hal-hal yang lain. Misalkan ini contohnya, saya maunya ini tuh ya, tidak di sini tapi di atas. Nah,
di atas kayak gini, terus nanti kalau saya scroll dia ikut turun gitu ya misalkan, atau dua ini nanti saya scroll dia ikut turun gitu ya, misalkan yang simpel aja lah, yang beranda ini kalau saya scroll dia ikut turun gitu ya. Oke, misalkan saya harapkan teman-teman nanti bisa itu jadi lebih bebas dalam menyusunnya. Sehingga navigasinya itu mau saya keluarkan, jadi kita main posisi, misalkan teman-teman mau seperti itu. Posisi misalkan yang navigasi tadi kan navigasi kan, diklikin aja save. Berarti segini, kita cut, mau kita keluarkan. Nah, di luar kontainer atau di dalam kontainer. Nah, ini sudah di luar, tapi kalau di scroll dia nggak ikut turun. Biar ikut turun, mungkin teman-teman menambahkan di bagian navigasinya, saya tambahkan namanya position ya. Position itu biar dia mengikuti browsernya, itu posisinya fix gitu ya. Nah, kalau position fix dia bisa, nah dia gini. Nah, tapi mungkin perlu kita atur dia agar dia di atas gitu ya. Position fix caranya itu tinggal topnya berapa. Kalau mau nempel di atas berarti topnya 0 gitu ya, atau 0 px sama aja. Terus kita atur kiri kanannya, left misalkan leftnya 0, saya kasih, terus bottomnya juga 0 gitu ya. Bukan bottom ya, right. Kalau bottom 0 dia nempel di bawah. Nah, dia sudah kayak gini. Mungkin yang bagian ininya kurang naik gitu ya, yang bagian kontainernya kurang naik, berarti margin topnya ini bukan 50 tapi 30 atau 28 lah, kurang 27, kurang 26. Oh ya, gini lah, save. Oke, lumayan. Nah, setelah itu mungkin saya ini maunya masuk ke dalam sini gitu ya. Oke, kita atur di navigasinya, leftnya itu dia nggak 0 tapi misalkan 20, 100 px, kurang 100 ya, mungkin 150 px, kurang 152 atau 153, 154 gitu misalkan. Terus berarti ini right-nya juga 154 px. Nah gitu misalkan. Nah ini kan udah keren lumayan. Jadi teman-teman nanti bisa melakukan itu. Misalkan mau kayak seperti ini, ada ininya dia hyperlink gitu ya. Ya misalkan teman-teman bisa melakukan custom pakai position misalkan itu. Ini di navigasi, setelah navigasi mau saya kasih hyperlink. Yang itu misalkan refnya ke Facebook, tapi daripada saya buka-buka mungkin refnya ke sini gitu, saya biar cepet tampilannya ini. Saya pastekan, namanya mungkin ASD gitu ya, jadi ada ASD. Oh, di dalam kontainer, saya maunya di dalam kontainer dia tuh, dalam kontainer sebelum header ya, ini misalkan ini. Oke, nah selanjutnya ini kan udah ada ini dalam kontainer. Nah, saya mau atur si A nya ini ya, saya kasih kelas aja ya, saya kasih kelas, refnya saya kasih kelas ya, biar nanti saya bisa edit personal. Misalnya kelasnya itu apa, ribbon ya, kemarin tuh ribbon. Nah biar saya klik dia di buka tab baru, mungkin saya kasih target blank. Nah gitu ya, jadi ini kalau saya klik dia target blank di sebelahnya gitu. Contoh
Oke, tinggal kita atur style di ribbon ya, karena dia kelas ada titiknya ya. Ribbon yang terutama yang penting itu dia background ya, kita kasih background image. Background image-nya kemarin saya pakai yang Facebook ya, Facebook ribbon. Oke, Facebook ribbon masuk, dia nggak muncul karena perlu kita tampilkan, kasih weight-nya ya, width-nya berapa tuh, width ya bukan width, misalkan ini ukurannya kita ikutin ini aja lah, aduh nggak kelihatan, width-nya 250, ikutilah ya, 200 px, kemudian height-nya 250 px. Udah muncul lagi. Background width ribbon, ada yang salah kan? Nah, ribbon, oke, kelas ribbon. Oh, ini udah kelihatan harusnya. Di sini udah ada tuh. Nah, ukurannya udah kelihatan. Mungkin kita bisa atur ininya dulu ya. Oh iya, untuk yang depan ini navigasi biar aman. Nggak keluar. Oh, displaynya ya, display coba ya. Display kita buat jadi blok, coba kelihatan enggak? Oh iya, dia jadi blok dulu. Nah, baru kelihatan display blok. Karena ini tadi ref, kita bikin blok dulu. Nah, kemudian biar ini bisa di depan, kita atur posisinya. Ya, posisi kalau dia nantinya mau tetap di dalam kontainer, itu namanya posisi absolut ya. Nah, kalau di glow absolut dia kayak gini. Nah, mungkin ASD-nya ini mau kita hilangkan ya, tulisan ASD-nya itu. Maka kita bikin text indent ya. Text indent biasa main 11 px. Nah, nanti udah hilang. Nah, tinggal kita atur ini. Kalau dia posisi absolut, tidak kita otak-atik, maka otomatis posisinya dia itu keluar dari kontainernya, biar dia tetap di dalam kontainer walaupun kita naruhnya dalam kontainer. Nah, biar tetap di dalam kontainer, dalam kontainernya itu kita tambahkan posisinya relatif. Jadi biar dia setara dengan kontainer. Jadi ini udah ikut kontainer nih, tinggal kita atur misalkan topnya 0 gitu ya, kemudian saya taruh di sebelah kanan, berarti right gitu ya, ceknya 0. Kita coba cek. Nah, tinggal kita atur mau mepet ke kanan atau udah di situ. Misalkan right-nya dia min 50 Nah, udah kayak gini aja lah. Nah, berarti udah ada kayak gini. Kalau diklik dia udah, nah gitu ya. Tuh, ini sekedar contoh. Ini contohnya. Jadi di sini saya harapkan untuk ujian akhir semester UTS-nya teman-teman bisa membuat tampilan website sederhana dengan memanfaatkan hal seperti itu. Nanti untuk instruksi UTS-nya saya berikan dalam teks gitu ya, apa yang dibutuhkan, apa yang harus ada gitu.
Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di save ya. Close ini mau saya save.